saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 63 tahun 2021. Berdasarkan Inmendagri ini, penerapan PPKM di wilayah Jawa Bali kembali diperpanjang hingga tanggal 13 Desember 2021. Inmendagri ini juga mengatur beberapa pengetatan aktivitas masyarakat karena dinamika level kabupaten atau kota yang meningkat serta perlunya penguatan upaya 3T agar tidak terjadi perluasan penularan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Instruksi Mendagri nomor 64 tahun 2021 yang berisi arahan khusus kepada gubernur, wali kota maupun bupati untuk mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional, yaitu mencapai target setidaknya 70% populasi di tiap kabupaten atau kota telah memperoleh vaksin dosis pertama. Kepada kepala daerah diminta untuk segera menindaklanjuti arahan ini melalui sumber pendanaan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengutamakan kolaborasi stakeholders terkait seperti TNI, Polri, BIN, BKKBN, lembaga non-pemerintah, Satgas COVID-19, dan lainnya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Dalam persiapan menghadapi periode Nataru nanti, kita perlu memantau kondisi COVID-19 di Indonesia dari berbagai aspek. Setidaknya ada 6 indikator yang perlu untuk terus dimonitor secara berkala, yaitu kasus aktif, bor rumah sakit, dan wisma atlet, kemudian kepatuhan protokol kesehatan, RT atau angka reproduksi efektif, mobilitas, dan vaksinasi. Saat ini, meskipun kasus mingguan mengalami penurunan, namun jika dilihat pada kasus aktif, ternyata sempat mengalami peningkatan 4 hari berturut-turut. Kenaikan terlihat dari tanggal 23 ke 24 November dari sekitar 7.900 menjadi 8.000. Kemudian di hari berikutnya meningkat lagi menjadi sekitar 8.000 dan terakhir meningkat menjadi 8.200 pada tanggal 27 November. Bahkan di Jawa Bali, kasus aktif meningkat 6 hari berturut-turut dari tanggal 23 November sebesar 3.600, kasus aktif hingga 28 November sebesar 3.800 kasus aktif. Selanjutnya, bor ruang isolasi di rumah sakit rujukan juga sempat mengalami peningkatan pada 2 hari terakhir dari 2,94% menjadi 3,07%. Bor di Wisma Atlet juga meningkat di bulan November dari 1,76% menjadi 2,2%. Meskipun peningkatan terbilang kecil, namun perlu diwaspadai karena peningkatan bor mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan treatment pada gejala sedang atau berat. Lebih lanjut, meskipun saat ini RT atau angka reproduksi efektif masih di bawah 1, namun perlu diwaspadai bahwa RT juga mengalami peningkatan jika dilihat trennya dalam 5 minggu terakhir. Indonesia mengalami peningkatan dari 0,96%, kami ulangi, dari 0,96 menjadi 0,98. Peningkatan serupa juga dialami pada RT di tingkat pulau, di mana hampir semua pulau mengalami kenaikan kecuali Maluku yang mengalami penurunan dan Nusa Tenggara dengan nilai RT tidak berubah. RT di tingkat pulau juga berkisar antara 0,95 sampai dengan 0,99, di mana angka ini sudah mendekati 1. Selanjutnya, salah satu indikator yang juga penting adalah mobilitas penduduk. Data menunjukkan bahwa mobilitas menggunakan kereta api mengalami kenaikan 5 kali lipat dalam 5 bulan terakhir. Jumlah perjalanan kereta api pada bulan Juli adalah sekitar 100.000, sedangkan pada bulan November
meningkat hingga hampir mencapai 600.000. Kemudian mobilitas menggunakan pesawat terbang juga meningkat 350% dalam 5 bulan terakhir. Jumlah perjalanan pesawat terbang pada bulan Juli adalah sekitar 350.000, sedangkan pada bulan November meningkat menjadi sekitar 1,6 juta. Idealnya, peningkatan aktivitas juga harus diikuti dengan peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Namun sayangnya, data menunjukkan sebaliknya, di mana dalam minggu terakhir, cakupan desa atau kelurahan yang patuh memakai masker dan menjaga jarak mengalami penurunan. Cakupan desa atau kelurahan yang patuh memakai masker turun dari 76,42% menjadi 74,91%. Sedangkan menjaga jarak turun dari 78,60% menjadi 77,69%. Jumlah laporan desa atau kelurahan yang dipantau juga terus mengalami penurunan dari sekitar 21.000 desa kelurahan pada bulan Juli menjadi hanya 9.000 pada minggu ini. Ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan pada protokol kesehatan sudah mulai longgar. Angka selanjutnya yang harus dicermati adalah cakupan dan laju vaksinasi, di mana data menunjukkan terjadinya penurunan pada jumlah suntikan harian selama 4 minggu terakhir. Sebagai catatan, capaian dosis 1 vaksin memang sudah hampir mencapai angka 70%. Namun capaian dosis kedua baru mencapai 45%. Sehingga harus terus dikejar. Pembelajaran dari negara lain memperlihatkan peningkatan jumlah kasus tetap berpotensi terjadi bahkan di negara-negara dengan cakupan dosis kedua yang tinggi. Maka dari itu, target kita adalah meningkatkan terus cakupan dosis 2 agar dapat memproteksi masyarakat dengan maksimal. Adanya perbandingan terbalik antara kenaikan jumlah kasus dan upaya preventif di lapangan seperti yang disebutkan di atas perlu menjadi refleksi bagi kita semua untuk kembali waspada. Setiap lapisan masyarakat harus bersiaga mengerahkan seluruh upaya untuk mencegah dan mengantisipasi kenaikan kasus. Kepada seluruh pemerintah daerah, dimohon untuk memonitor penerapan protokol kesehatan dan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing dan juga daerah sekitarnya. Kepada masyarakat, harap diingat bahwa kondisi kasus yang saat ini cukup terkendali bukanlah alasan untuk mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat harus mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus di tengah mobilitas yang terus meningkat dan ancaman varian baru Omikron dengan menerapkan protokol kesehatan yang jauh lebih disiplin daripada sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan adalah cara utama kita untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Perlindungan dengan vaksin juga menjadi hal yang sangat penting, karena semakin banyak orang yang divaksin, maka kita akan semakin terlindungi. Vaksinasi juga akan mencegah timbulnya gejala berat bagi mereka yang tertular COVID-19, sehingga dapat mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, saya akan mencoba kembali mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan salah satu upaya yang penting dalam mempertahankan kondisi kasus nasional yang terkendali atau menekan secara dini lonjakan kasus yang mulai terjadi, yaitu dengan kontak tracing atau penelusuran kontak erat. Berdasarkan hasil evaluasi PPKM di wilayah Jawa Bali yang diumumkan minggu ini, nampak adanya kecenderungan transisi level PPKM kabupaten kota pada area aglomerasi Jabodetabek dari level 1 menjadi level 2, yaitu pada seluruh kota di DKI Jakarta, kota dan kabupaten Tangerang, kota Bogor, dan kabupaten Bekasi. Hasil evaluasi ini menjadi penting mengingat area Jabodetabek didominasi wilayah jantung kegiatan ekonomi vital nasional yang secara alamiah memiliki ritme mobilitas yang tinggi, sehingga memperbesar peluang penularan. Untuk itu, selain kembali mengevaluasi upaya pencegahan seperti kedisiplinan protokol kesehatan
dan pengendalian mobilitas, harus dilakukan upaya penanganan dini lainnya seperti penelusuran kontak erat untuk segera memutus alur penularan, melindungi kelompok rentan, dan mencegah pengetatan aktivitas masyarakat yang lebih ketat. Proses penelusuran kontak erat secara sederhana terbagi menjadi 4 tahapan besar, yaitu yang pertama adalah diagnosis satu kasus positif sebagai titik awal penelusuran kontak erat. Yang kedua, identifikasi melalui wawancara oleh tracer kepada kasus positif melalui upaya recall atau mengingat kembali siapa saja yang pernah berinteraksi dalam jarak 1 meter setidaknya selama 15 menit sejak 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah gejala muncul. Yang ketiga, upaya menghubungi daftar orang hasil tracing untuk diberikan informasi terkait karantina, durasi karantina, gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan waktu melakukan pemeriksaan COVID-19. Dan yang keempat yaitu mengulangi kembali tahap pertama jika ditemukan kasus positif dari daftar kontak erat yang telah dihubungi. Pada prinsipnya, metode penelusuran kontak erat yang ideal ialah yang menyesuaikan level transmisi daerah setempat, termasuk siap dan tanggap menghadapi peningkatan laju penularan virus COVID-19 yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. WHO sendiri mengkategorisasi level transmisi virus COVID-19 menjadi 4 skenario, yaitu pertama, skenario epidemiologi yang terkait dengan kondisi tidak ada kasus. Yang kedua adalah kasus sporadik atau kondisi kemunculan suatu penyakit yang jarang terjadi dan tidak teratur pada suatu daerah. Yang ketiga, kluster atau kondisi kemunculan kasus yang berkelompok pada tempat dan waktu tertentu yang dicurigai memiliki jumlah kasus yang lebih besar daripada yang teramati. Yang keempat, transmisi komunitas atau kondisi penularan antar penduduk dalam suatu wilayah yang sumber penularannya berasal dari dalam wilayah itu sendiri yang terdiri dari tingkat 1 sampai 4. Saat ini, Indonesia secara nasional berada di status transmisi komunitas tingkat 1, sehingga rekomendasi pendekatan penelusuran kontak yang dilakukan ialah menetapkan target atau rasio upaya penelusuran kontak. Dalam memilih target penelusuran yang tepat, Badan Otoritas Kesehatan setempat dapat menimbang orang yang berinteraksi dengan kasus positif dalam durasi yang panjang atau kondisi tempat yang ramai seperti kerumunan atau untuk diprioritaskan. Berikutnya, instruksi ini perlu diindahkan dan instruksi Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah khususnya di tingkat kabupaten kota untuk melakukan penelusuran kontak kepada 15 kontak erat per 1 kasus. Konfirmasi dan upaya ini menjadi salah satu penguatan itikat pemerintah tetap berhati-hati dalam situasi kasus COVID-19 nasional yang terkendali. Untuk itu diperlukan konsistensi terhadap pemantauan atau surveillance kasus COVID-19. Selain itu, ditetapkan pula periode ideal dilakukan tes konfirmasi selama masa pemantauan kontak erat, yaitu entry test segera setelah dinyatakan sebagai kontak erat dan pada hari kelima karantina, atau exit test untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Jika terdapat hasil positif dari 2 tes diagnostik yang dilakukan, maka kontak erat wajib dilakukan isolasi. Tolong kepada pemerintah daerah memantau data rasio kontak erat di daerah masing-masing melalui dashboard Kementerian Kesehatan, yaitu vaksin.kemkes.go.id/SCKAP. Sebagai penutup, saya akan mengupdate kebijakan terbaru terkait durasi karantina pelaku perjalanan internasional yang boleh masuk ke Indonesia, yaitu yang akan diperpanjang durasi karantinanya menjadi 10 hari terbilang tanggal 3 Desember 2021. Esok hari mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan karena
peningkatan upaya proteksi Indonesia dari importasi kasus. Dasar hukum keputusan ini akan segera disampaikan secara resmi kepada publik. Demikian konferensi pers hari ini. Saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Christine Chandraningsih, Kyodo News. Jepang telah meminta maskapai penerbangan untuk menghentikan reservasi tiket masuk ke Jepang, termasuk untuk warga negaranya yang sedang berada di luar negeri demi mengantisipasi penularan Omikron. Akankah Indonesia menerapkan aturan serupa terhadap WNI yang saat ini berada di luar negeri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sampai saat ini, peraturan terkait pelaku perjalanan internasional masih mengacu kepada surat edaran Satgas nomor 23 tahun 2021, yaitu dengan membatasi kedatangan warga negara asing, khususnya yang telah melakukan perjalanan ke negara yang mengalami transmisi komunitas varian Omikron selama 14 hari terakhir. Sedangkan untuk warga negara asing dengan riwayat perjalanan lainnya diperbolehkan masuk dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral, contohnya skema Travel Corridor Arrangement, pemegang visa diplomatik dan dinas, menteri ke atas beserta rombongan untuk kunjungan kenegaraan, dan yang kemudian adalah delegasi negara anggota G20, kemudian pemegang kitas atau kita dengan tujuan wisata dari negara non-risiko transmisi Omikron. Sedangkan untuk warga negara Indonesia, berdasarkan kebijakan yang sama, merujuk pada Undang-Undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 14 Ayat 1, bahwa setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia kecuali karena alasan keimigrasian tertentu. Pada prinsipnya, penyusunan kebijakan ini menimbang berbagai spektrum baik kondisi kasus, hubungan diplomatis, pertahanan dan keamanan, serta pemenuhan hak warga negara. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan adanya dinamika kebijakan demi peraturan yang adaptif dan efektif. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari fatberita1.com. Bagaimana tracing untuk mengetahui apakah ada pelaku perjalanan luar negeri yang sudah tiba di Indonesia dan ternyata terpapar varian tersebut? Bagaimana genome sequencing yang dilakukan selama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berita1.com. WHO saat ini merekomendasikan upaya whole genome sequencing di kawasan Asia Tenggara dilakukan untuk spesimen pelaku perjalanan yang baru datang dan beberapa spesimen yang sudah masuk sejak pertengahan Oktober 2021. Selain itu, sebagai satu kesatuan, tracing juga akan dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu mendeteksi orang yang pernah berinteraksi dengan kasus positif yang datang dari luar negeri. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaan dari para jurnalis. Dengan demikian, konferensi pers pada sore ini berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.